Jadi di sini akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa saya konsep kontrol, sensitivitas dan power itu menjadi tools dasar di diri kita. Yang akhirnya dari metode CSP itulah kita bisa mengenali potensi yang ada di diri kita. Nah, tadi juga termasuk Mbak Diansi, dia mengenali potensi yang ada di diri dia dengan masalah keilmuan tarot reader ini. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang lain ketika fokus belajar terkait masalah konsep CSP ini, itu bisa digunakan salah satu cara untuk menggali potensi yang ada di dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy di channel Bincang Transformasi Kesadaran. Malam ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa yang sangat istimewa banget sebenarnya. Jadi dia tarot trader, namanya itu Diansi. Halo, selamat malam Mbak Diansi. Selamat malam juga. Di sini kita akan sedikit bincang-bincang masalah dunia tarot. Kemudian kita juga akan coba kaitkan masalah tarot itu ada nggak sih hubungan dunia tarot ini dengan masalah energi dan lain sebagainya. Mbak Dian, boleh tahu nggak tarot itu apa sebenarnya Mbak? Tarot itu ini ya, lihat kan. Tarot itu sendiri adalah kartu media membaca energi digunakan oleh para gypsy. Jadi tarot trader istilahnya ya, pembaca tarot di Nusantara ini banyak dan digunakan oleh perempuan-perempuan dan juga yang dualitas gender. Laki nggak berarti? Laki-laki iya, perempuan iya. Ya, kebanyakan digunakan oleh mereka gitu ya. Lebih kepada bimbingan sih sebenarnya. Banyak digunakan sebagai konseling secara psikolog. Di dunia psikologi. Kartu ini ada berapa macam Mbak? Ya. Jadi kalau tarot ini satu deck begini namanya, itu 78. Semua jenis kartu tarot pasti 78 isinya. Oh enggak juga. Oh beda-beda. Jadi ini kan misalnya gini nih, ngelihat dari ini ya, dari kotaknya. Ini kan keluarannya di tahun berapa, terus kemudian ini. Jadi beda-beda. Tarot trader. Tapi tarot trader ini otomatis 78. Jadi ada namanya Mayor Arcana dan Minor Arcana. Jadi boleh dijelasin nggak Mayor Arcana itu apa? Mayor Arcana itu ada 22 lembar isinya dan 56 itu namanya Minor Arcana. Mayor Arcana itu membaca energi yang tidak bisa diubah gitu loh. Semisal takdir. Ya. Jadi berarti dia bicara masalah kematian, kemudian kalau kesehatan termasuk Minor Arcana atau bukan? Itu minor. Itu minor. Minor. Itu yang terjadi sehari-hari di kita. Dan jadi sekali lagi bahwa tarot ini adalah media untuk membaca energi orang gitu, setiap orang gitu. Karena gini, kita misalnya saya reader dan berhadapan dengan klien, apa yang dibutuhkan klien saya, mau menanyakan apanya, hubungan, maksudnya relationshipnya atau karir. Seperti itu. Tapi sebenarnya dua kategori ini adalah terikat satu sama lain. Sama aja, kita bermitra dengan siapa. Itu kan begitu sama ya. Artinya hubungan dan mitra kerja atau mitra hubungan secara asmara, orang-orang sebut hubungan cinta, itu bisa dilacak. Kalau Mbak Jan udah berapa lama Mbak jadi rider tarot ini Mbak? Kurang lebih 2 tahun ini. 2 tahun. Fokusnya. Awal kenal dengan masalah dunia tarot ini? Mimpi, dapat ilham atau gimana? Iya, awalnya teman. Terima kasih kakak yang di Medan. Jadi saya punya teman namanya Herlin. Halo Kak Herlin. Jadi beliau suatu hari kami ngobrol. Kak, aku kagum dengan kamu. Usia kami sama. Kenapa gitu? Kok aku begitu tertarik dengan bagaimana kamu menjelaskan spiritual, mengadakan bimbingan, dan beliau juga adalah seorang guru psikolog di sebuah sekolah, di sebuah kampus, dan dia menggunakan ini tarot ini. Iya.
membimbing beberapa mahasiswa itu dengan awalnya dari sini. Jadi apa ya? Ada orang-orang tertentu ya, artinya mahasiswa tertentu, mungkin mahasiswa dia yang punya masalah dengan kepribadiannya, yang dia bimbing melalui ini. Tarot ini. Oh, berarti tarot ini kita bisa pelajari, Mbak Diansi ya? Oh, bisa. Ada satu sekolah di Bintaro, di Jakarta Selatan, itu membuka sekolah khusus untuk tarot ini. Khusus. Berarti jadi kaitannya tetap masalah energi juga yang dibaca di kartu ini ya. Jadi bisa dibilang orang yang minta dibacakan dengan tarot ini, itu dia tetap dibaca karakter energinya. Oh iya. Cuman melalui media kartu. Oh, iya, nah, betul. nanti kartu mana yang muncul itulah yang menggambarkan yang diinginkan oleh orang itu. Itu bagiannya. Iya. Misal dia mau tanya, oh saya ada masalah nih, pengen tahu, saya mau nyalon nih. Kira-kira saya bisa masuk nggak, Mbak Diansi? Nah, berarti melalui kartu ini ya. Dan gini, jadi ada tahapannya. Misalnya gini, saya membacakan satu klien. Apa masalahnya? Apa yang kamu mau pertanyakan? Misalnya aku ada berkas, ya. Jadi saya kebanyakan menggunakan kartu ini untuk membaca berkas kasus di dunia advokasi ya. Berkas kasus ini kan saya nggak tahu perjalanannya seperti apa. Entah misalnya sudah sidang beberapa kali, tapi si klien pengen tahu, pengen melacak energi perjalanan kasus ini berikutnya, dibaca dari sini. Terlihat dari ini kan gambar-gambar kartu tarot ini kan mitologi ya, ini mitologi Yunani, dan makna dari setiap gambar ini adalah memang keseharian kita gitu loh, keseharian manusia gitu. Nah, bisa dilacak dari situ. Seperti gini, beberapa klien saya misalnya mencalonkan diri jadi kepala desa. Itu bisa dilacak misalnya berapa hari lagi ke depan untuk hari haknya. Itu melacak energi gitu loh. Jadi bisa merubah nggak, Mbak Diansi? Semisal nih tahap awal kan dari awal dia konsultasi dengan Mbak Diansi, oh ternyata tarot yang muncul ini dia kayaknya nggak akan mungkin menang nih, sehingga dia harus menggunakan strategi yang lain, tim suksesnya. Itu nanti setelah dibaca lagi, apakah ada peluang untuk menang atau enggak? Balik lagi begini. Soal upaya yang orang-orang sebut ikhtiar, itu kita wajib. Ya. Saya juga tidak menyarankan bahwa wajib percaya 100%. Tetap upayakan sampai di titik terakhir. Tetapi ini kan analisis. Ini bagian tarot ini bagian analisis energi ya. Memberi tanda gitu loh bahwa sekian persen keberhasilanmu atau ini memang akan berhasil, itu ada dari situ. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda karena ini memang gambar memberi petunjuk gitu kan. Sudah mengatakan mending tidak usah gitu loh. Tidak usah lanjutkan. Oh, berarti harus jujur juga sebagai tarot reader itu. Oh iya, sangat. Saya harus bicara apa adanya. Kita nggak boleh untuk menyenangkan klien, kita bilang dia menang atau nggak boleh ya? Tidak. Kalau semisal nih Mbak Diansi, ada tarot reader yang dia sekedar ingin menyenangkan klien, yang sebenarnya pembacaan tarotnya ini dia nggak akan mungkin menang nih potensinya. Dia sampaikan menang. Ada efek yang diterima nggak oleh si tarot reader itu? Oh ya ada dong. Merasa bersalah dong. Kalau secara selain perasaan bersalah itu ada yang lain nggak? Semisal dapat hukum alam atau apa gitu. Karena kita bicara masalah energi nih tadi nih. Iya, jadi gini, rata-rata untuk level tertentu para spiritualis tarot. Gimana? Kesadaran tahu bahwa apa yang kalau misalnya saya berbohong apa efeknya, apa akibatnya. Oh, sudah tahu konsekuensinya sebenarnya. Tahu dong, tahu banget. Jadi faktanya sekarang ya ada beberapa aplikasi yang aku lihat. Ada beberapa aplikasi yang aku lihat itu sekedar fun. Nah, itu ada yang melakukan itu sehingga mereka itu tidak perlu berhadapan langsung dengan orangnya karena buat fun aja gitu. Tapi kalau saya berhadapan dengan orangnya, misalnya kita berhadapan, saya mau berbohong, itu efeknya ke saya, otomatis. Kalau balik ke basicnya nih Mbak Diansi, pasti setiap keilmuan itu kan ada konsep dasar tentang keilmuannya itu. Nah, konsep dasar dari si tarot ini gimana Mbak Diansi? Konsep dasarnya ya saya juga belajar sih. Belajar. Iya. Jadi belajar membaca energi itu tadi. Oh iya. Kemudian proses belajarnya ini gimana Mbak Diansi?
Mungkin nggak secara detail nggak masalah, tapi kira-kira yang selama ini Mbak Diansi alami dari awal kan tadi kenalnya dari Mbak yang di Medan nih, yang mengenalkan, kemudian Mbak Diansi tertarik dan belajar. Nah dari pengalaman Mbak Diansi proses belajar tarot ini seperti apa? Apa dulu yang harus dipelajarin? Mungkin? Aku lebih ke mengenali diri sendiri dulu deh, gitu. Jadi dari proses kita sudah kenal diri dan dari proses-proses perjalanan yang sudah pernah terjadi, dianalisa, didalami satu-satu, dikenali, dipahami, baru aku tiba pada fasenya. Karena itu perjalanannya fase menurutku ya. Sampai akhirnya aku menetapkan bahwa aku ini pilihanku. Pilihan. Berarti jadi ngebacanya tetap pakai pola kewaskitaan juga nggak Mbak Dian? Oh iya. Oh berarti harus aktif juga ya waskitanya ya? Oh iya dong. Dan sangat terhubung dengan ini tadi spiritual. Iya sama dengan yang saya bilang tadi bahwa pengenalan diri itu yang paling penting. Kalau pola pengenalannya gimana Mbak Dian? Kan ada beberapa yang mungkin orang itu mengenali dirinya dengan cara dia bermeditasi sehingga dia bisa tahu potensi yang ada di diri saya ini seperti ini nih. Nah kalau Mbak Dian sih polanya gimana mengenali dirinya itu tadi? Meditasi juga Mbak Dian? Meditasi. Berarti diajarin juga cara meditasinya? Oh iya. Jadi saya punya guru sebelum tiba di sini di Lampung ini, oke. Sangat bersyukur ketemu pula RTD ini ya. Luar biasa menurutku, dan ada latihan-latihan senam ini, senam ini itu sangat membantu, jujur sangat membantu. Dan saya dia membantu dalam hal apa nih Mbak Dian? Lebih ke karena kita ada gerak ya, kita kan ada gerak, dan ini pertemuan ke-7 kalau nggak salah, dan saya belum pernah absen. Aja perlu aja. Iya, saya sampai hafal kita ini sudah pertemuan keberapa dong gitu. Ini kita dipertemukan oleh alam yang sebenarnya kita juga nggak sengaja Mbak Diansi ya bisa ketemu di sini juga, dan ternyata memiliki pola yang sama terkait masalah energi tadi, dan Mbak Diansi juga ternyata tertarik dengan latihan keertedian ini. Nah kalau tadi Mbak Diansi yang dirasain gimana sih saat ngebaca tarot itu tadi? Ada yang dirasa nggak di tubuh? Atau sekedar pas kita aja nih ngelihat nanti ini atau ada faktor lain fenomenanya? Soal rasa ya, ini ajaib ya menurutku. Ini bahasa saya bahwa ini sesuatu yang ajaib. Jadi selama ini kalau saya bilang selama ini saya membaca hanya benar-benar menggunakan energiku kewaskitaan aja. Nah, setelah di RTD ini yang saya rasakan manfaatnya itu lebih ke seluruh ya. Jadi keterhubungan lebih terasa gitu, keterhubungan antara raga dan jiwa gitu loh. Selama ini mungkin yang hanya versi jiwa ya, karena saya memang lebih saya hanya bergerak itu ketika memang ada urusan di luar gitu loh. Tapi gerak spesifik seperti di RTD ini baru kali ini gitu. Berarti kan tadi kan bicaranya dia membaca energi Mbak Diansi ya. Sempat drop nggak Mbak Diansi? Jadi kalau bicara soal energi ya, karena kita ada fase-fase di mana kita raga. Misal aku ini artinya kita ini kan punya kalau dalam tarot pun ada istilahnya kita punya emosi, pikiran. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita terhubung dengan raga, dengan alam semesta juga yang secara fakta kita terhubung dengan situasi-situasi seperti itu yang bisa saja mengganggu energi kita gitu loh. Nah, misalnya saya membaca energi klien itu saya kebanyakan kena benturan dengan muatan negatif dari klien itu. Oh iya. Ya? Iya. Apalagi kalau memang klien-klien itu memiliki radikal bebas yang lumayan. Wah iya betul. Itu cara untuk memulihkan atau merestrukturisasi energi di Mbak Diansi sendiri gimana? Yang dilakukan selama ini ngapain? Selain meditasi saya ke alam ya, di wilayah yang ada tanah atau pohon atau laut. Kenapa Mbak Diansi? Harus tanah atau pohon atau laut? Terhubung dengan alam menurutku ya, itu saya sadar bahwa kita ini bukan hanya raga, tetapi kita juga bagian dari kita lah yang disebut
apa namanya? Makrokosmos, mikrokosmos. Oke, mikrokosmos gitu lah. Nah, dia ada kaitan ini nggak sih, Mbak? Kan kalau kita bicara kayak semisal tanah, dia ada bicara kan energi bumi, makanya itu kan energi yang paling kejal. Biasanya kalau orang punya masalah, itu kan dia akan buang ke bumi nih. Itu ada kaitan-kaitan ke sana juga berarti ya? ada. Kemudian kalau kita di laut kan bicara biasanya secara peranannya tuh dia energinya lebih kasar. Berarti kan itu untuk power itu sangat bagus. Iya. Makanya Mbak Diansi lebih ke laut yang dicarinya ya. Nah, Mbak Diansi kan tadi bicaranya sudah 7 kali ikut latihan nih. Apa yang dirasain Mbak Diansi? Perbedaannya antara sebelum dan setelah ikut latihan. Oke. Jadi sebelum saya ikut latihan ini, yang sudah 7 kali kita ketemu dan saya belum pernah absen. Kalau dulu saya gampang terpapar gitu. Gampang terpapar energi negatif dari si klien. Nah, sesudah ini saya lebih bisa mengolah gitu. Jadi tahu gitu loh bahwa energi itu nggak bisa menembus saya gitu. Hanya terjadi di luar. Jadi setelah paham akan konsep paradigma berpikir kemarin, kemudian masalah biofil, kemudian masalah di kontrol sensitivitas dan power itu akhirnya Mbak Diansi tahu, oh ini nih radikal bebas sebenarnya nggak akan mungkin bisa masuk ke saya nih ketika saya bisa membentengi gitu Mbak Diansi. Iya betul. Ini satu lagi. Boleh Mbak Diansi. Jadi soal gerak ya, gerak yang kita sering latihankan ini, itu ternyata memang efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa karena selama ini saya hanya meditasi seperti yang saya pahami selama ini ya. Dan ini saya memadukan ini, memadukan gerak yang ada di sini gitu loh. Nah, itu luar biasa karena tidak cukup. Akhirnya saya mengerti, akhirnya saya paham karena saya selalu sadar bahwa saya sedang belajar ya. Saya sedang belajar dan bertemu dengan siapapun itu adalah guru saya. Jadi olah tubuh, olah nafas di sini itu penting banget dan saya pernah chat beberapa kali bahwa saya sangat membutuhkan olah nafas ini gitu loh. Nah, awal-awalnya sih agak berat, ya, tapi berikutnya oke. Dan saya semakin tertarik, semakin pengen lebih jauh lagi gitu loh. Ya jadi ya saya mengakui sangat luar biasa. Bahkan sebelum kita mulai acara ini, teman saya bertanya gitu, kamu di Lampung ngapain gitu? Terus saya bilang saya ada di RTD ini loh. Apa itu? Saya bilang pengolahan bioenergi ya. Bioenergi dengan mengolah napas tadi. Iya, olah napas. Mungkin kan kalau kita bicara secara dasarnya Mbak Diansi kemarin kan lebih banyak dengan cara meditasi ya. Jadi kan akhirnya ketika Mbak Diansi melakukan tarot reader itu kan butuh kapasitas power yang lebih. Nah, jadi dengan berlatih di keilmuan RTJ ini, di mana kita kan sering ada senam, ada olah nafas, dan salah satu tujuan dari senam atau olah nafas itu adalah untuk memberikan power di tubuh kita. Tahap awal kan itu. Makanya di keilmuan kita kan pasti dibahas itu ada konsep kontrol, sensitivitas dan power itu tadi. Di saat mungkin dulunya Mbak Diansi tanpa sadar itu butuh power dan ngecasnya dengan cara meditasi atau mungkin healing lah bahasa anak sekarang, healing dengan ke pantai dan lain sebagainya. Nah di sini Mbak Diansi kan melakukan chargingnya itu dengan cara senam. Yang paling sering dilakuin Mbak Diansi atau gerakan yang dilakuin selama latihan ini apa aja Mbak Diansi? Di luar latihan ya, di luar latihan. Dalam artian mungkin kan kita kan latihan cuma seminggu sekali nih Mbak Diansi. Ya di rumah itu ngapain aja? Saya tetap meditasi dengan yang nafas yang diarahkan dari sini gitu loh. Yang digunakan dari sini. Tarik nafas, tahan, terus hembuskan perlahan dan tahan gitu. Itu sih. Untuk meditasi masih meditasi yang diajarkan oleh dulu itu Mbak Diansi. Oke, betul. Nanti kita belajar lagi pola meditasi yang lain di sini. Boleh. Harapannya sih bisa memperkaya keilmuan Mbak Diansi, kemudian bisa sangat support di tarot pendidikannya. Boleh nih Mbak Diansi, saya coba dibaca-baca masalah karir Mbak Diansi. Nah, jadi kita coba bahas lebih dalam masalah tarot ini dengan praktek langsung ya. Ini kartu yang ini Mbak Diansi. Itu tarot. Sama sebenarnya, sama dengan ini. Jadi ini saya pilih. Oke, silakan satu.
Tes ya. Tes ya. Sini. Waduh. The Devil. Oke. Jadi keluarnya satu kartu seperti ini. Ada klarifikasi namanya untuk tahu kenapa ada The Devil ini. Berarti kalau setiap kita memulai tarot itu pasti ngambil satu kartu dulu ya? Oh iya, iya. Untuk diklarifikasi karena itu pembuka. Aku suka ketawa-ketawa sendiri ya kalau membaca kartu orang. Tapi bukan berarti ngejek gitu, enggak. Bukan. Ini nanti yang jelek-jelek jangan disampaikan Mbak Dianti ya. Nah, tugas rider itu harus jujur loh. Waduh. Oke. Lebih ke kerja keras sih uang. Rezeki mengalir deras atau butuh Ya mesti kerja effort? keras juga Oh, kerja keras juga, dong. Mbak. Kirain saya cukup duduk di sini dapat banyak duit Mbak Dianti. Jadi membaca kartu tarot itu kan melacak ya, melacak apa entah ini sudah terjadi. Jadi gini, saya lebih banyak menggunakan ini. Sudah terjadi, sedang terjadi, atau Sebelum. belum terjadi. Pada dasarnya semuanya sudah terjadi. Oh, berarti dia masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Yang akan datang. Jadi kenapa disebut? Sebenarnya nggak ada yang akan datang dan masa lalu. Sebenarnya itu satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Kenapa kita bilang masa depan? Karena belum terjadi. Kita belum nyampe gitu loh. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi, ini kan yang tahu dirimu, yang tahu kliennya ya. Ini memang ada misi yang memang harus menjadi tugasmu yang tidak boleh kamu bantah bahwa kok gue sih gitu loh. Kok mesti gue gitu? Kan banyak yang lain. Ya. Ya. Jadi The Devil ini bukan berarti memang gambarnya iblis, tapi ini kan ini karma. Kita ngerti karma itu kan berarti bicaranya karma ini bukan masalah hal yang buruk-buruk aja bukan, tapi sebuah tindakan gitu loh. Nah, misalnya ada misi, ada tugas misalnya dari kantor atau dari komunitas. Karena ini memang tugasmu, jadi tidak perlu bilang kok gue semua sih gitu loh. Berarti, kok bukan yang lain gitu yang jadi host. Ini capek, gitu, tahu kan? aja Mbak Dianti ini. Gue ini capek loh seharian gitu kan. Ini padahal memang ini tugasmu gitu pada saat ini dan nggak bisa diubah. Percaya kan yang namanya takdir. Nah ya. Ini memang terjadinya sekarang disebut takdir karena setelah terjadi gitu kan. Nah ini kok gue sih. Jadi kamu itu ngebatin gitu loh, ngebatin kok gue lagi sih. Berarti saya harus mencoba untuk ikhlas, jalani lebih happy, lebih enjoy aja. Oh iya dong, karena kan itu memang sudah tugasmu, perannya, karena kita sadar bahwa tugas negara guys. Kita masing-masing punya peran. Seperti saya duduk di saat ini, tadi kan begitu saya dihubungi, oh ya memang harus iakan aja karena ya memang waktunya. Memang gitu. Sudah waktunya untuk muncul ke permukaan untuk tampil di sini Mbak Dianti ya. Berarti dia setelah awal mengambil kartu tadi, kemudian yang memberikan jawaban itu 3 kartu selanjutnya Mbak Dianti ya. Jadi ini sebelumnya ya, ini masa sekarang dan ini berikutnya. Jadi bisa dijelasin per kartu-kartu itu atau secara global aja biasanya Mbak Dianti? Global aja. Saya menjelaskannya secara global. Secara global aja biasanya. Yang terjadi sekarang. Jadi ketika ada klien yang mencoba untuk dibacakan tarot readernya pun, Mbak Dianti pasti jelasin secara global juga ya? Oh tidak juga. Jadi keterkaitan antara hari ini dan esok itu kan pasti ada sebelumnya, ya. Jadi kenapa mesti saya bagi 3? Karena untuk saya sendiri sebagai reader untuk tahu apa sih gitu loh. Jadi klarifikasi istilahnya. Jadi kayak gini, keluar kartu yang pertama, saya harus keluarkan 3 kartu supaya saya tahu apa masalahnya gitu loh. Gitu. Jadi misalnya klien pun begitu, saya lacak, oh apa gitu.
Akhirnya saya bisa menjelaskan karena saya tahu ada sebelum gitu loh. Ya, faktanya kita sebagai raga yang terlihat nyata ini ada proses sebelum kita nyampe di sini misalnya, gitu. Ya, perjuangan lebih. Apalagi nih Mbak Jansi? Ya. Ini kan saya bilang tadi, ini yang kemarin lumayan kamu cukup lelah, dan yang hari ini ya sebenarnya walaupun kerja keras tapi tetap kelimpahan ya, artinya tetap dapat hasil itu, fokusnya ke memang pekerjaan, uang, dan ya hari esoknya ya yang belum terjadi adalah memang mau berjuang untuk keluarga sih. Yang di rumah saya sedang berjuang untuk keluarga ya. Oke. Berarti nanti ketika semisal si klien itu dia mau bicara atau menanyakan yang lain nih Mbak Jansi, dia ngambil kartu satu lagi atau tetap lanjut dari kartu yang ini? Oh ya, ngambil. Jadi berarti kartu ini ditutup dulu nih, ditutup, kemudian nanti dikocok ulang, dia ambil lagi ya? Iya, tutup energi. Jadi kalau misalnya mau hubungan gitu ya, hubungan itu hubungan asmara misalnya, saya menggunakan kartu lain. Jadi klarifikasi kartu lain. Oh, dia berarti semisal yang ditanyakan terkait masalah karir, kemudian masalah asmara, itu beda kartunya yang dipakai ya? Iya, beda kartunya. Walaupun sebenarnya di sini juga terbaca. Di sini juga terbaca. Tujuannya kenapa? Tujuannya biasanya kliennya yang belum apa yang saya sampaikan itu kurang klik lah. Makanya dikasih dengan pembanding kartu yang lain. Jadi nggak sedikit ya tantanganku ada di dunia tarot ini. Boleh disampaikan nggak Mbak Jansi untuk nomor WA-nya atau mungkin kontak number semisal ada yang mau konsultasi terkait masalah tarot reader ke Mbak Jansi, disebutin aja Mbak Jansi. Oke. Untuk menghubungi saya di nomor WhatsApp 0813 1408 1308. Oke, tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Mbak Jansi, salah satu tarot reader yang ada di Lampung. Aslinya dari mana Mbak Jansi? Makassar ya. Di Makassar. Jadi ketika kita sedikit bincang-bincang tadi, ternyata ada korelasi atau hubungan antara tarot reader dengan konsep keilmuan yang sedang kita jalanin ini terkait masalah bioenergi dan lain sebagainya. Kalau sepintas saja yang disampaikan oleh Mbak Jansi kan bahwasanya ketika dia membaca tarot reader itu, dia membaca energi yang ditampilkan oleh si klien. Kemudian dia ditampilkan melalui media kartu. Nah, ada beberapa kawan-kawan mungkin dia membacanya dengan hanya sekedar menggunakan waskita, dia tidak pakai media yang lain. Tapi di sini tarot reader dia membaca menggunakan media kartu, dan ternyata yang tadi dibilang Mbak Jansi juga itu sangat lumayan menguras energi ketika kita membaca tarot reader dari klien itu. Ditambah lagi semisal kliennya itu ternyata dia punya radikal yang sangat negatif. Dan akhirnya ketika Mbak Jansi berlatih keilmuan di TJ ini, Mbak Jansi mengetahui pola konsep, oh ternyata yang namanya kontrol sensitivitas dan power ini tuh sangat berlaku di dunia tarot reader ini juga. Dan itu sedikit korelasi antara keilmuan kita di bioenergi kemudian dengan dunia tarot reader. Jadi di sini akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa konsep kontrol, sensitivitas dan power itu menjadi tools dasar di diri kita. Yang akhirnya dari metode CSP itulah kita bisa mengenali potensi yang ada di diri kita. Nah, tadi juga termasuk Mbak Jansi, dia mengenali potensi yang ada di diri dia dengan masalah keilmuan tarot reader ini. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang lain ketika fokus belajar terkait masalah konsep CSP ini, itu bisa digunakan salah satu cara untuk menggali potensi yang ada di dirinya. Sekian podcast kita malam ini dengan saya Bung Tony dan narasumber kita Mbak Jansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.